Pace e bene, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Octavianus Situngkir Kapusin hendak membawakan renungan harian kepada kita Senin pekan ke-7 masa biasa yang dikutip dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai 29. Demikian bunyinya. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang bersoal jawab dengan mereka. Pada saat orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Jawab seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertak dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hai generasi yang tidak percaya, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu? Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kepadaku." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, ia segera mengguncang-guncangkan anak itu, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu mencampakkannya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Tetapi jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat. Segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menghardik roh jahat itu dengan keras. "Hai engkau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan merasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebat. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Namun Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia berdiri. Ketika Yesus masuk ke rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka kepadanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan kita, daya iman itu dahsyat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kata-kata "tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya" langsung diucapkan Yesus untuk menegaskan bahwa daya iman itu luar biasa dahsyat untuk karya penyelamatan. Dalam Injil hari ini, Senin pekan ke-7 masa biasa, Yesus menyembuhkan seorang anak dari cengkeraman roh jahat. Si anak yang telah lama dirasuki roh jahat dibawa oleh ayahnya ke hadapan Yesus untuk disembuhkan. Dikatakan bahwa roh itu telah membuat anak itu sampai bisu tuli. Tentulah ini menjadi beban bagi si orang tua.
Karena itu dia mohon kemurahan hati Yesus. Sementara para murid sendiri tak dapat menyembuhkan anak itu. Maka Yesus pun menegur mereka, "Hai angkatan yang kurang percaya." Yesus meminta anak itu dibawa kepadanya. Yesus pun berkata, "Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Lebih lanjut Yesus berkata, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu tuli, Aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Seketika itu si anak itu pun sembuh. Lewat pengusiran itu, Yesus menegaskan daya kuasa iman menghalau kejahatan. Kuasa apapun tunduk pada Allah. Selain iman, aspek lain ditegaskan oleh Yesus kepada muridnya adalah doa. Jenis macam ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa. Memang iman dan doa adalah dua faktor yang tidak bisa dipisahkan dalam hidup umat. Keduanya yaitu iman dan doa berjalan bersama dan beriringan. Orang beriman perlu selalu berdoa agar Tuhan hadir dan ikut menyelesaikan masalah-masalah yang di luar kemampuan kita. Saudara-saudari, doa adalah ungkapan iman dan tanda ketergantungan pada kuasa Allah. Doa merupakan keyakinan bahwa bukan kita yang pegang kendali, tetapi Allah. Dan oleh doa, iman pun makin nyata kuasanya pada diri kita. Saudara-saudari, bagaimana sudahkah kita menaruh percaya penuh kepada Allah dalam hidup, dan sudahkah doa jadi kekuatan batin kita? Hakikat manusia adalah terbatas, namun cenderung mengandalkan kekuatan sendiri dan kurang menyandarkan diri kepada Allah. Kita sering kurang insaf bahwa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Kebutuhan rohani manusia yang utama adalah bersatu dengan Allah dalam hidup doa dan keheningan batin. Kita pun bolehlah berkata, "Tuhan, tambahkanlah iman kami. Mampukanlah kami untuk selalu mengarahkan hati kami kepadamu melalui hidup doa." Memang doa adalah pengalaman perjumpaan dengan Allah, sehingga kita mengalami kekuatan dan menyampaikan keinginan kita kepada Allah. Doa adalah momen saat di mana manusia paling erat dengan dirinya yang sejati dan tentu dengan Tuhan. Doa hati, doa batin menyangkut seluruh dirinya di hadapan Tuhan. Maka harus dikatakan, doakan hidupmu, hidupi doamu. Dengan ini iman kita pun makin teguh dan menjadi jalan hidup menuju keselamatan. Semangatlah selalu, pace e bene, berkat Tuhan selalu menyertai.